Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk proses pencatatan dokumen transaksi dari UD Abadi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pencatatan dokumen transaksi atau entry dokumen transaksi nomor 10. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke dokumen transaksi nomor 11. Oke, untuk mempermudah proses entry, kita coba minimize, kita bagi layarnya menjadi dua seperti ini. Oke, sekarang kita fokus ke dokumen transaksi nomor 11. Di sini kita lihat bahwa dokumen transaksi nomor 11 itu adalah dokumen transaksi faktur ya. Walaupun di sini tidak ada tulisan faktur, tetapi di sini ada nomor faktur sehingga ini bisa kita simpulkan ini adalah transaksi kredit. Nah, karena untuk kopnya sendiri adalah UD Abadi atau perusahaan yang sedang kita kelola laporan keuangannya, maka ini bisa kita simpulkan sebagai dokumen transaksi penjualan secara kredit. Nah, untuk penjualan secara kredit seperti analisis dokumen transaksi sebelumnya, yang pertama, jika ada dokumen transaksi penjualan kredit, maka yang pertama kita akan catat dokumen ini di jurnal penjualan atau sales journal. Kita masukkan dulu untuk tanggalnya, ya tanggal dan keterangannya di sini, tanggal 17, kemudian nomornya adalah F12-4 kepada toko Elita kita menjualnya. Oke, kemudian kita masukkan pencatatan untuk nilai penjualannya. Kita mulai dari sisi kredit, kita masukkan untuk nilai salesnya, kita ambil dari total harga di sini, yaitu 180 juta. Lalu kemudian untuk PPN-nya kita ambil dari kolom PPN, yaitu 19 juta 800. Dan di sini kalau kita lihat ada beban angkut penjualan atau freight collected, nilainya besarnya adalah 2 juta. Kita masukkan ke kolom freight collected. Lalu setelah itu baru kita jumlahkan nilai sales ini ditambahkan PPN ditambah freight collected maka otomatis akan menjadi nilai piutang dagang kepada toko Elita. Nah, munculnya piutang dagang karena adanya transaksi penjualan secara kredit, maka ini pun piutang yang muncul di sini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable. Oke, di sini di buku besar pembantunya kita cari atas nama toko Elita karena ini adalah transaksi penjualan kepada toko Elita ya di sini. Oke, kita masukkan dulu setelah ketemu kita masukkan tanggal, kemudian keterangan dan identitas atau refnya. Lalu setelah itu kita baru masukkan nilai piutang yang muncul tadi di sisi sebelah debit untuk di salesnya ya. Sini account receivable muncul piutang sebesar 201.800.000 atas penjualan kredit kepada toko Elita. Maka di buku besar pembantu piutang pun kita akan posting di sisi sebelah debit untuk kolom posting ini. Kita masukkan 201.800.000. Baru setelah itu kita akan perhitungkan dengan nilai saldo piutang sebelumnya. Ya, sebelumnya Totalita kita punya piutang 99.900.000. Lalu muncul piutang dari jurnal penjualan tadi itu adalah 201.800.000. Maka di sini kita lihat debit ketemu debit, maka kita jumlahkan, kita letakkan di sini. Sehingga per tanggal 17 kita punya piutang kepada toko Elitas besar 300 juta 301.700.000. Oke, itu pencatatan yang kedua. Lalu setelah itu yang ketiga adalah karena adanya penjualan otomatis akan berdampak pada persediaan barang, maka kita akan catat juga ini di kartu persediaan. Kita mulai dari kartu persediaan yang pertama, yaitu di sini kita lihat kita menjual 15 unit untuk kulkas Panasonic. Kita masukkan di kartu persediaan kulkas Panasonic. Kita masukkan tanggal, kemudian nomor faktur dan keterangannya untuk Elita. Oke, sekali lagi karena ini penjualan, maka kita masuk atau fokus ke kolom out. Kita masukkan jumlah penjualannya kita adalah 15 dengan harga pokok tentunya karena kita menjual 79 unit, ini harga pokok 4.500.000 sehingga kolom price ini kita ngambil dari price yang ada di kolom balance ini yaitu 4.500.000 sehingga total harga barangnya total barang yang kita jual harga pokoknya dari 15 unit adalah 67.500.000. Lalu setelah itu baru kita perhitungkan dengan saldo persediaannya. Sebelumnya ada saldo 79 unit dijual 15 sehingga persediaan kita sekarang menjadi 64 unit dengan harga pokok masih 4.500.000 sehingga total nilai persediaan kita per tanggal 17 sekarang adalah 288 juta. Oke, itu untuk yang kulkas Panasonic. Sekarang kita masukkan untuk penjualan 15 unit atas nama atas barang kulkas Toshiba. Kita masuk ke kartu persediaannya, kita masukkan tanggal, nomor dan keterangannya. Lalu sekali lagi kita masuk ke kolom out karena ini penjualan. Oke, di sini
untuk kulkas Toshiba kita pun menjual 15 unit. Dengan harga pokoknya tentunya adalah 3.500.000. Kita sesuaikan dengan price yang ada di kolom balen ini. Lalu kita jumlahkan sehingga di sini ketemu harga pokok untuk 15 unit barang itu adalah 52.500.000. Lalu kita masuk ke kolom saldo, sebelumnya 33 unit dijual 15 sehingga persediaan kita sekarang menjadi 18 unit dengan harga pokoknya masih 3.500.000 sehingga total nilai persediaan kita untuk kulkas Toshiba itu sebesar 63 juta. Oke, setelah kita tahu berapa harga pokok dari masing-masing barang yang kita jual, yaitu 15 unit untuk kulkas Toshiba yaitu 52.500.000 dan untuk kulkas Panasonic untuk 15 unit harga pokoknya 67.500.000, maka harga pokok ini akan kita catat ke dalam jurnal umum. Oke, kita masukkan di jurnal umum ya, general jurnal. Kita masukkan tanggalnya, tanggal, nomor, dan seterusnya. Lalu kita catat jurnalnya ya. Seperti hal sebelumnya bahwa jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual itu adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Kita masukkan keterangannya toko Elita. Artinya ini adalah penjualan kepada toko Elita. Kita masukkan untuk kode akunnya dan kita masukkan jumlahnya. Nah, untuk jumlah sisi debit dan kredit, kita hitung dari harga pokok barang yang dijual untuk 15 unit kulkas Panasonic yaitu 67.500.000 ditambah dengan 15 unit harga pokok untuk kulkas Toshiba 52.500.000. Oke, 52.500.000 ditambah dengan 67.500.000 maka ketemulah hasil sebesar 120 juta untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, itu untuk pencatatan harga pokok barang yang kita jual. Jadi sekali lagi, jika ada penjualan barang secara kredit, yang pertama kita catat di jurnal penjualan. Ya, dari jurnal penjualan maka muncul piutang dagang. Setelah kita tahu berapa piutang dagang yang muncul, maka jumlah piutang ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama Toko Elita. Lalu setelah itu, karena penjualan ini pun akan berdampak pada persediaan, maka kita catat juga di kartu persediaan. Dari kartu persediaan ini kita akan tahu berapa harga pokok barang yang kita jual. Setelah kita tahu berapa harga pokok barang yang kita jual, baru kita catat ke dalam jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual. Oke, itu dokumen transaksi nomor 11 ya. Nomor 11. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 12. Oke, dokumen transaksi nomor 12 di sini ada nota kredit. Ya, kita tahu bahwa nota kredit itu adalah bukti transaksi retur. Nah, retur penjualan atau retur pembelian sekali lagi kita lihat kopnya. Karena di sini UD abadi, maka ini bisa kita simpulkan bahwa ini adalah retur penjualan. Ini adalah retur dari transaksi tanggal 17 ini, ya. Jadi tanggal 18 ini adalah retur penjualan dari transaksi tanggal 17 ini. Oke, jika ada retur penjualan, maka pencatatannya yang pertama adalah bahwa untuk retur sendiri itu otomatis akan kita catat di jurnal umum untuk nilai returnya. Ya. Nah, jurnal untuk mencatat adanya retur penjualan yang pertama adalah kita masukkan dulu tanggal dan nomor fakturnya, nomor transaksinya juga NK step 1. Jurnal untuk mencatat adanya retur penjualan, kita lihat pada saat transaksi penjualannya bahwa pada saat transaksi penjualan di sisi debit itu ada akun receivable. Di sisi kredit itu ada sales, PPN outcome, dan freight collected. Maka karena ini pengembalian, maka jurnalnya dibalik. Akun receivable yang di debit pada saat penjualan menjadi di kredit, sedangkan sales dan PPN outcome kita letakkan di sisi sebelah debit. Untuk beban angkut penjualan ini tidak diperhitungkan tentunya di sini. Oke, jadi jurnalnya itu adalah yang pertama adalah account receivable pada sales retur di sisi debit dan PPN outcome di sisi debit kreditnya adalah account receivable. Jadi sales retur karena ini adalah retur penjualan, ini kita ambil nilainya, kita masukkan dulu untuk kode akunnya. Nah, untuk sales retur ini kita ambil dari total harga ini, total returnya yaitu 24 juta. Kemudian untuk PPN-nya kita ambil dari kolom PPN 2.640 dan total atau jumlah nilai retur dan PPN ini akan kita masukkan di account receivable atau jumlah piutang atau berkurang jumlah piutang itu 26.640 dari adanya retur penjualan ini.
Nah, setelah kita tahu bahwa ada pengurangan atas nilai piutang dagang kita karena adanya retur, maka berkurangnya piutang dagang ini atas nama toko Elita ini pun akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama toko Elita ini. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 18. Kita posting dari General Journal atau GJ di sini. Di General Journal tadi bahwa piutang atau account receivable muncul di sisi sebelah kredit yaitu 26.640. Maka di buku besar pembantu piutang ini pun akan kita posting di sisi sebelah kredit yaitu 26.640. Nah, setelah itu baru kita perhitungan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo piutang yaitu 301.700.000. Setelah adanya retur, maka otomatis piutangnya berkurang. Perhatikan di sini ada debit ketemu kredit sehingga ini harus kita kurangkan. 301.700.000 dikurangi dengan 26.640 sehingga ketemulah nilai 275.060.000. Inilah jumlah piutang dagang kita kepada toko Elita per tanggal 18 dari adanya retur penjualan ini. Oke, lalu setelah kita posting ke buku besar adanya pengurangan piutang atas nama toko Elita, maka adanya retur ini pun akan berdampak pada berkurangnya bertambahnya persediaan. Jadi ada pengembalian barang yang kita jual, otomatis akan berdampak menambah persediaan sehingga adanya pertambahan persediaan dari adanya retur ini yang kita catat juga di kartu persediaan. Oke, sekarang kita masuk di kartu persediaan untuk kulkas Panasonic. Di sini bahwa untuk kulkas Panasonic ada pengembalian 2 unit. Oke, kita masukkan di sini tanggal 18 dengan nomor faktur NK, nomor retur adalah NK step 1, keterangannya adalah toko Elita atau sales retur dari toko Elita. Oke, retur itu adalah sebelumnya pasti karena adanya transaksi penjualan sehingga jika ada retur ini maka kita tetap masuk ke kolom out. Ya, sama halnya dengan pembelian, retur pembelian itu pun dimasukkan di kolom in ya. Jadi pembelian masuk kolom in, retur pembelian masuk juga di kolom in. Begitupun dengan penjualan. Penjualan pada saat penjualan terjadi itu dicatat di kolom out di kartu persediaan, maka begitu ada retur pun harus dicatat di kolom out dengan cara memberikan tanda yang berbeda. Contohnya misalnya ada retur 2 unit, maka penulisannya adalah min 2. Artinya ada pengurangan 2 unit dari penjualan 15 ini. Oke, harga pokok barang yang dikembalikan adalah 4.500.000. Kita sesuaikan dengan barang yang waktu kita jual ya. Harga pokoknya lalu total returnnya adalah 9 juta. Total harga pokok barang yang dia itu adalah 9 juta. Lalu walaupun di sini ada tanda min 2, artinya ada pengambilan barang yang dijual, maka di persediaan bukan berarti min 2 itu mengurangi nilai persediaan. Bahwa sekali lagi adanya retur penjualan atau adanya pengembalian barang yang kita jual itu pasti berdampak bertambahnya persediaan barang dagang kita. Sehingga sebelumnya ada saldo 64 unit, terus kemudian ada pengembalian barang yang kita jual itu 2 unit, maka otomatis persediaan kita bertambah menjadi 66 unit dengan harga pokok masih 4.500.000. Total persediaan kita sekarang setelah adanya retur tanggal 17 atau retur tanggal 18 ini itu bertambah menjadi 297 juta nilai persediaan kita. Oke, itu untuk yang kulkas Panasonic. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan Toshiba. Ya, kita masukkan informasinya awal sama seperti tadi. Oke, kita masuk ke kolom out ya, karena ini adalah retur penjualan. Kita masukkan sama halnya dengan kulkas Panasonic, ini pun kita ada pengembalian 2 unit. Kita masukkan min 2, harga pokok barang yang dikembalikan adalah 3.500.000 sehingga total retur atau harga pokok barang yang retur adalah 7 juta. Lalu kita masuk ke persediaan sebelumnya ada 18 unit karena ada pengambilan 2 unit maka persediaan kita bertambah menjadi 20 unit dengan harga pokok masih tetap 3.500.000 sehingga total nilai persediaan kita per tanggal 18 setelah adanya retur ini adalah 70 juta rupiah. 70 juta. Oke, seperti itu ya. Itu jika ada retur. Lalu yang terakhir, setelah kita tahu harga pokok barang yang retur dari 2 unit ini, baik itu kulkas Toshiba maupun kulkas Panasonic, maka harga pokok barang yang diretur ini pun akan kita catat ke dalam jurnal umum, ya, ke dalam jurnal umum atau general journal. Nah, untuk mencatat harga pokok barang yang diretur, sekali lagi kita perhatikan pada saat penjualannya. Pada saat terjadi penjualan, harga pokok barang yang dijual itu jurnalnya adalah cost of goods sold pada merchandise inventory.
pada saat ada retur penjualan, maka jurnal ini kita balik. Ya, kita balik sehingga jurnalnya bunyinya adalah merchandise inventory pada cost of goods sold. Ya, di mana pada sebelumnya pada saat penjualan cost of goods sold ada di sisi debit, maka pada saat retur cost of goods sold ada di sisi sebelah kredit. Debitnya adalah merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Kenapa merchandise inventory ada di sisi debit? Karena pada saat adanya retur penjualan, persediaan kita bertambah. Seperti itu. Oke, kita masukkan kode akunnya. Setelah itu baru kita masukkan jumlah harga pokok barang yang diretur. Kita jumlahkan tadi bahwa untuk 2 unit yang kulkas Panasonic itu 9 juta, untuk yang 2 unit kulkas Toshiba 7 juta. Sehingga jika kita jumlahkan total harga pokok barang yang diretur adalah 16 juta. Kita masukkan di sisi debit dan sisi sebelah kredit. Sehingga di sini kalau kita lihat sudah kelihatan jumlahnya di sini ya, jumlah untuk jurnal umumnya. Kita jangan lupa di sini kita masukkan toko Elita atau sebagai keterangan adalah retur penjualan dari toko Elita. Oke, setelah itu selesai. Dokumen transaksi nomor 12. Sekarang kita masuk dokumen transaksi nomor 13. Oke. Dokumen transaksi nomor 13 ini ada bukti penerimaan kas. Keterangannya adalah angsuran piutang dagang. Oke, karena ada bukti penerimaan kas, otomatis jurnal ini akan kita catat atau dokumen transaksi ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas atau case receipt journal. Oke, yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 15 dengan nomor bukti adalah BKK 12-1. Kita terima pelunasan piutang atau angsuran piutang dari toko pojok. Kita masukkan di sini deskripsinya adalah toko pojok. Oke, karena kita menerima uang dari adanya pelunasan piutang, maka otomatis jumlah yang kita terima 190 juta ini langsung saja kita masukkan di sisi debit di kolom cash in bank. Oke, kita menerima 190 juta itu karena dari angsuran piutang dagang, maka otomatis di kolom kredit kita isi di kolom account receivable karena kita menerima dari pelunasan piutang sehingga kita akan catat di account receivable 190 juta. Oke, adanya penerimaan piutang atau pelunasan piutang dari toko pojok ini otomatis akan mengurangi nilai piutang dagang kita kepada toko pojok. Nah, berkurangnya nilai piutang itu atas adanya pelunasan ini maka akan kita catat di buku besar pembantu piutang atau berkurangnya piutang ini akan kita posting di buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable. Ya, di sini kita lihat bahwa kita menerima pelunasan piutang dari toko pojok, maka kita masuk ke buku besar toko pojok ini. Oke, kita masukkan tanggal dan keterangannya. Tanggalnya adalah 15, keterangannya adalah cash receipt journal. Artinya kita akan memasukkan tadi yang di jurnal penerimaan kas adanya penerimaan piutang, kita masukkan ke buku besar pembantu piutang. Tadi di jurnal penerimaan kas bahwa piutang itu muncul di sisi sebelah kredit. Adanya penerimaan piutang ini ya di jurnal penerimaan kas kita catat di sisi sebelah kredit yaitu 190 juta. Sehingga di buku besar pembantu piutang pun kita akan masukkan atau kita posting di sisi sebelah kredit di sini. Ya seperti ini. Lalu setelah itu setelah kita posting baru kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya saldo kita piutang kepada toko pojok adalah 270.675.000. Lalu ada pelunasan tanggal 15 190 juta. Ya, debit ketemu kredit. Maka sehingga ini kita kurangkan. 270.675 dikurangi dengan 190 juta. Sehingga piutang kita kepada toko pojok sekarang menjadi 80.675.000 per tanggal 15 ini. Oke, itu jika ada penerimaan kas dari adanya pelunasan piutang. Jadi yang pertama kita catat di jurnal penerimaan kas untuk mencatat adanya penerimaan kas ini ya. Kemudian setelah itu, setelah kita catat penerimaannya, otomatis karena penerimaan itu dari pelunasan piutang, maka pelunasan piutang ini akan berpengaruh berkurangnya piutang dagang kepada toko pojok. Makanya berkurangnya piutang ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang. Caranya tadi seperti itu. Oke, itu dokumen nomor 13. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 14 di sini. Oke, dokumen nomor 14 ini masih sama, bukti penerimaan kas, keterangan juga angsuran piutang dagang. Caranya sama seperti dokumen nomor 13 cara masukannya ya.
Yang pertama, adanya bukti penerimaan kas dari pelunasan piutang ini kita catat di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Oke, kita masukkan tanggal, nomor bukti, dan keterangannya. Ya, tanggal 17 ya, sesuaikan nomor buktinya adalah BKN 12-2, kita terima dari toko Seven di sini. Ya. Kemudian kita catat penerimanya, kita di sini menerima kas 350 juta. Kita langsung masukkan saja di kolom cash ini begini. Nah, kemudian kas kita menerima 350 juta ini adalah dari angsuran piutang, maka di sisi kredit kita masukkan di sisi kolom receivable di kredit, kolom receivable di sini. Nilainya 350 juta, sama dengan jumlah yang kita terima. Oke, lalu kemudian adanya pelunasan piutang dari toko Seven otomatis akan berpengaruh pada berkurangnya piutang dagang kita kepada toko Seven. Ya, makanya kita catat juga pengurangan piutang itu di buku besar pembantu piutang. Oke, kita cari untuk buku besar pembantu piutang atas nama toko Seven. Berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggal, kemudian keterangannya. Keterangannya adalah cash receipt journal, artinya kita akan coba mencatat adanya pengurangan piutang atas nama toko Seven dari jurnal penerimaan kas. Oke, di jurnal penerimaan kas tadi piutang itu ada di sisi sebelah kredit yaitu 350 juta. Sehingga ini kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama toko Seven pun di sisi sebelah kredit kita masukkan di sini. Lalu sama seperti tadi kita perhitungkan dengan nilai saldo. Saldonya sebelumnya ada di sisi debit, lalu ada posting dari jurnal penerimaan kas sisi kredit. Oke, debit ketemu kredit ini kita angkurkan saja. 393 juta 525 ribu dikurangi dengan 350 juta. Ketemu nilai 43 juta 525 ribu. Inilah piutang dagang kita sekarang kepada toko Seven per tanggal 17 ini. Oke, itu tanggal 17 atau dokumen transaksi nomor 14. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 15. Ya, sekali lagi ini masih sama ya, masih penerimaan kas. Tapi di sini kita terima dari toko raya, lunasan piutang dagang dari toko raya. Oke, kita catat lagi di sini di jurnal penerimaan kas. Ya, caranya sama seperti tadi, kita masukkan tanggal, nomor bukti, dan keterangannya. Lalu kita masukkan di kolom cash in bank jumlah yang kita terima di sini 190 juta ya, sama dengan toko Poyo tadi. Lalu karena kita terima uang dari pemesanan piutang, maka di sisi kredit kita masukkan ke kolom receivable 190 juta. Lalu berkurangnya piutang 190 juta dari adanya pelunasan piutang ini pun akan kita posting ke buku besar pembantu piutang. Kita cari kepada toko raya di sini. Oke, kita masukkan tanggal, keterangan, dan ref-nya di sini. Dan sama seperti tadi, bahwa berkurangnya piutang tadi di jurnal penerimaan kas kita terima di sebelah kredit. Atau piutangnya ada di sisi sebelah kredit, yaitu 190 juta. Sehingga kita posting ke buku besar pembantu piutang itu pun 190 juta. Lalu sama kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo debit 211 juta 900, lalu ada pelunasan tanggal 20 ya, itu 190. Maka otomatis ini karena debit ketemu kredit kita kurangkan. Sehingga saldo piutang dagang kita kepada toko raya sekarang per tanggal 20 itu adalah 21 juta 900. Oke, itu dokumen nomor 15. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 16. Ya, kembali ada bukti penerimaan kas. Sama dengan dokumen sebelumnya, angsuran piutang dagang tanggal 17 Desember. Jumlahnya 175.160. Oke, kita masukkan ke jurnal penerimaan kas di sini. Kita masukkan, kita terima itu dari toko Elita. Oke, kita masukkan tanggal, nomor bukti, dan deskripsinya. Oke, kita terima di sini kas sebesar 175.160 dari adanya pelunasan piutang. Maka kita masukkan di kolom receivable. Kecuali kalau kita menerima uang bukan dari pelunasan piutang, maka silakan kalian masukkan ke kolom order ya. Kalian sebutkan sumbernya, nama akunnya apa, nomornya, nomor akun berapa, dan berapa jumlah yang kalian terima seperti itu. Nah, berhubung yang kita terima itu adalah dari tadi adalah pelunasan piutang, maka kita masukkan di kolom receivable. Oke, lalu piutang yang kita terima atau adanya berkurangnya piutang ini sama seperti tadi kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama toko Elita tentunya. Oke, kita masukkan di sini di buku besar toko Elita tanggal, keterangan, dan ref-nya. Dan sama tadi piutang muncul di sisi sebelah kredit di jurnal penerimaan kas.
Ya, jumlahnya adalah 175.160. Lalu silakan kalian perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya, di mana sebelumnya ada saldo debit atau saldo piutang 275.060.000 karena ada pelunasan tanggal 20 ini, maka otomatis ini kita kurangkan karena debit ketemu kredit kita kurangkan. Jumlahnya didapat 99.900.000. Ini adalah jumlah piutang dagang kita per tanggal 20 kepada toko Elita. Oke, itu dokumen nomor 16. Sekarang kita masuk ke dokumen 17. Nah, di sini di dokumen nomor 17 ada bukti pengeluaran kas. Keterangannya di sini kita mengeluarkan kas untuk membayar utang gaji dan upah bulan November. Oke, karena ini bukti pengeluaran kas, maka kita catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal di sini. Oke, sama seperti tadi kita masukkan tanggal dan nomor buktinya. Keterangannya di sini adalah untuk membayar hutang gaji bulan November atau membayar gaji bulan November 2022. Lalu kemudian karena kita mengeluarkan kas itu 5.900.000, maka kita masukkan dari sisi kredit. Langsung saja kita masukkan di kolom cash in bank berapapun yang kita keluarkan. Ya, jadi catatan buat kalian berapapun yang kalian keluarkan, kalian langsung masukkan saja di sisi kredit itu kolom cash in bank. Lalu pertanyaan yang kedua, kita mengeluarkan cash in bank 5.900.000 untuk apa gitu. Nah, ini keterangan untuk pembayaran hutang gaji. Nah, karena kita mengeluarkan uang bukan untuk membayar hutang dagang, tetapi membayar hutang biaya, maka jangan masuk ke kolom account payable. Tapi masuk kolom order, sebutkan bahwa karena hutang gaji yang kita bayar adalah bulan yang sebelumnya, maka kita gunakan akun expense payable dengan kode akun masih sama dengan di atasnya. Jumlahnya sesuai dengan kas yang kita keluarkan yaitu 5.900.000. Nah, itu untuk dokumen nomor 17. Sekarang kita masuk dokumen nomor 18. Di sini kembali ada bukti pengeluaran kas. Kembali ada kita mengeluarkan kas. Berarti masih di jurnal pengeluaran kas. Oke, kita masukkan tanggalnya, nomor bukti, dan keterangannya di sini. Oke, kita mengeluarkan kas, kita langsung saja di sisi kredit, kita masuk ke kolom cash in bank, kita mengeluarkan 164 juta. 164 juta itu terdiri dari pembayaran pokok pinjaman 150 dan bunga pinjaman 14 juta. Nah, ini akan kita catat di sisi debit kolom order. Sekali lagi karena kita mengeluarkan uang bukan untuk membayar hutang dagang, tetapi untuk membayar hutang lain-lain, maka kita masuk kolom order. Yang pertama, di sini kita mengeluarkan untuk angsuran pokok. Kita gunakan BRI Loan. Ya, Bank BRI Loan dengan kode akunnya adalah 22100. Jumlahnya untuk angsuran pokoknya adalah 150 juta. Kemudian yang kedua, ditambah dengan bunga pinjaman. Dan bunga pinjaman ini kita gunakan akun interest expense. Dengan kode akun 100. Jumlahnya bunganya adalah 14 juta. Sehingga jika kita jumlahkan, angsuran pokok dan bunga ini sama dengan jumlah yang kita keluarkan di cash in bank. Seperti itu. Itu dokumen nomor 18. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen nomor 19 di sini. Oke, dokumen nomor 19 masih dengan bukti pengeluaran kas, tetapi di sini untuk membayar hutang dagang. Nah, ini berbeda dengan dokumen-dokumen sebelumnya ya. Kita mengeluarkan untuk membayar hutang gaji, membayar hutang bank dan sebagainya. Nah, sekarang untuk dokumen nomor 18 ini kita membayar hutang nomor 19 ini kita membayar hutang dagang di sini. Nah, caranya bagaimana jika kita mengeluarkan uang untuk bayar hutang dagang? Caranya adalah seperti tadi kita masukkan tanggal, kemudian nomor bukti dan kepada siapa kita membayar hutang itu kepada PT Gunung Jati. Oke, sama seperti tadi kita masuk dari sisi kredit, kita mengeluarkan uang itu 200 juta. Masukkan langsung ke kolom cash in bank. Nah, 200 juta ini untuk apa? Ternyata di sini untuk membayar hutang dagang. Nah, karena membayar hutang dagang, maka kalian masuk ke kolom account payable. Jumlahnya sesuai dengan hutang yang kita bayar, yaitu 200 juta. Seperti itu ya. Itu bedanya mengeluarkan uang untuk membayar hutang dagang dan mengeluarkan uang untuk membayar hutang lain-lain. Oke, itu untuk dokumen nomor 19. Nah, adanya pelunasan hutang dagang ini otomatis akan mengurangi hutang dagang kita kepada PT Gunung Kawi. Sehingga adanya pengurangan utang dagang kepada PT Gunung Kawi ini akan kita catat atau kita posting adanya pengurangan utang dagang ini ke buku besar pembantu
utang atau subsidiary ledger account payable. Di sini kita membayar kepada PT Gunung Kawi, berarti yang pertama ini buku besar. Oke, kita masukkan tanggal, keterangan, dan refnya. Tadi pelunasan utang dagang bahwa account payable di jurnal pengeluaran kas ada di sisi sebelah debit, yaitu 200 juta. Sehingga di buku besar pembantu piutang, ini pun kita posting di sisi sebelah debit, jumlah yang tadi kita bayar. Lalu kemudian baru kita perhitungkan dengan saldo hutang dagang kita kepada PT Gunung Kawi sebelumnya. Ya, sebelumnya kita punya utang 247.975.000. Tanggal 24 ini kita membayar 200 juta. Sehingga di sini kredit ketemu debit. Makanya kita kurangkan di sini. 247 juta 247 juta sekian dikurangi dengan 200. Maka ketemulah utang dagang kita sekarang 47.975. Ini adalah utang dagang kita per tanggal 24 kepada PT Gunung Kawi. Oke, itu dokumen nomor 19. Jadi jika ada bukti pengeluaran kas itu untuk membayar utang dagang, maka yang pertama kita catat di jurnal pengeluaran kas ya untuk mencatat adanya pengeluaran kasnya. Kemudian yang kedua mencatat adanya pengurangan hutang dagang kepada PT Gunung Kawi karena kita membayar hutang dagang kepada PT Gunung Kawi, otomatis hutang dagang kita akan berkurang. Nah, berkurangnya hutang dagang ini akan kita catat di buku besar pembantu hutang kepada PT yang bersangkutan. Oke, itu dokumen nomor 19. Sekarang kita masuk dokumen transaksi nomor 20. Ya, masih dengan pengeluaran kas. Sama, ini pun untuk membayar utang dagang. Berarti caranya sama seperti tadi. Kita masuk di jurnal pengeluaran kas, cash payment journal. Caranya sama, kita masukkan tanggal, nomor bukti, dan keterangannya. Di sini kita membayar kepada PT Bromo Asri. Ya, di sini kita mengeluarkan uang 234 juta. Maka berapapun yang kita keluarkan, kalian silakan masukkan langsung ke kolom cash in bank ini di sisi sebelah kredit. Ya. Kalian masukkan di sisi sebelah kredit kolom cash in bank 234 juta. Nah, karena 234 juta ini kita gunakan untuk membayar utang dagang, maka di sisi debit kita masuk kolom account payable. Jumlahnya sama, 234 juta. Nah, adanya pelunasan utang dagang kepada Bromo Asri otomatis akan mengurangi utang dagang kita. Sehingga adanya pengurangan utang dagang, itu seperti tadi kita akan posting ke buku besar pembantu utang atas nama PT Bromo Asri ini. Oke, kita masukkan ya, tanggal, bulan, dan tanggal keterangan serta refnya. Ya, sama seperti tadi bahwa pada saat adanya pelunasan utang dagang, tadi di jurnal pengeluaran kas, itu untuk akun payable ada di sisi sebelah debit ya, 234. Maka 234 juta ini akun payable ini kita posting ke buku besar pembantu utang di sisi sebelah debit sama. Ya, seperti ini. Lalu kita perhitungkan dengan utang dagang kita sebelumnya. Ya, sebelumnya kita punya utang kepada PT Bromas itu 302.475.000. Lalu kita tanggal 26 dibayar. Kita membayar 234 juta. Oke, di sini kita lihat kredit ketemu debit. Maka di sini yang kredit kita kurangkan. Setelah dikurangi ketemulah hasil 68.475.000 rupiah. Inilah utang dagang kita sekarang kepada PT Bromasri per tanggal 26. Oke, itu dokumen transaksi nomor 20. Oke, selesai ya dokumen transaksi ya. Jadi semua dokumen transaksi dari nomor 1 sampai selesai, sampai nomor 20 tadi sudah kita posting, sudah kita catat dulu, sudah kita catat semua ke dalam jurnal khusus dan lain-lain, sehingga sampai pada langkah ini, pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal itu selesai. Nah, langkah selanjutnya setelah kita selesai melakukan pencatatan dokumen transaksi ini ke dalam jurnal khusus ya, maka selanjutnya adalah kita akan coba buat daftar saldo di sini. Akan buat daftar saldo. Yang pertama bahwa daftar saldo adalah ada daftar saldo piutang atau list of account receivable balance, ada daftar saldo utang atau list of account payable balance, dan daftar persediaan list of inventory balance. Caranya cukup mudah untuk menyusun daftar saldo ini. Kita tinggal memindahkan saldo-saldo piutang yang ada di buku besar pembantu piutang. Ya, jadi kita pindahkan saldo-saldo akhir piutang ini dari masing-masing customer, kita pindahkan ke
daftar saldo ini. Misalnya dari toko pojok, kita tinggal ambil saja saldo akhir dari buku besar pembantu piutang atas nama toko pojok. Ini saldonya terakhir adalah 80.675. Kita masukkan ke sini. Ya. Lalu untuk toko Seven ini menyisakan piutang dagang itu adalah 43.525. Kita masukkan ke sini. Dan seterusnya untuk toko Raya 21.900 dan untuk toko Elita 99.900. Kita masukkan ke sini. Kemudian setelah itu baru kita jumlahkan seluruh piutang customer ini. Maka jumlah piutangnya totalnya adalah 421.160.000 rupiah. Lalu untuk daftar saldo utang, ya kita ambil dari buku besar pembantu utang ini. Kita rekap saldo-saldo ini, ya saldo-saldo akhir utang dagang kita kepada supplier, kita masukkan ke sini. Oke, kita rekap seperti ini, kita masukkan, lalu kita total. Sehingga total hutang dagang kita yang kepada customer dari seluruh utang dagang kita kepada seluruh supplier totalnya adalah 318.610.000. Dan terakhir untuk daftar persediaan kita cukup mengambil nilai, ya nilai akhir dari persediaan kita yang 70 juta ini kita pindahkan ke sini, dan yang saldo nilai persediaan akhir untuk yang kulkas Panasonic kita turun ke bawah. Sehingga ini untuk total nilai persediaan akhir 297 juta untuk kulkas Panasonic dan 70 juta untuk kulkas Toshiba, ini kita masukkan ke sini. Ya, sehingga total nilai persediaan kita dari kedua jenis barang itu adalah 367 juta rupiah. Seperti itu. Ini untuk membuat daftar saldo, baik daftar saldo piutang, daftar saldo utang, dan daftar saldo persediaan. Oke, saya rasa sampai langkah di sini selesai ya, saya anggap selesai. Untuk selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam bagaimana cara memposting seluruh jurnal-jurnal ini ke dalam buku besar. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.